Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Laaman Tabia SPMP, merupakan salah seorang dosen pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muslim Buton. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terdana perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu pertanian yang diprogramkan pada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pengantar ilmu pertanian ini merupakan mata kuliah pengantar bagi mahasiswa untuk memahami aspek-aspek mengenai pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemampuan yang diharapkan setelah melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pertanian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis ilmu dan teknologi pertanian secara luas dan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan pertanian berkelanjutan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi pertanian. Terakhir, mahasiswa mampu berpikir analitis dan sintetis untuk mengevaluasi dan memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan pada sistem operasi agribisnis pertanian. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tentang ruang lingkup pertanian sebagai dasar untuk memahami peran dan kontribusi sektor ini dalam kehidupan manusia. Mahasiswa akan diajak untuk menggali bagaimana pertanian mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dari sisi penyediaan pangan, lapangan kerja, dan lingkungan. Selanjutnya akan dikaji sejarah perkembangan pertanian dari masa ke masa, mulai dari pertanian tradisional hingga pertanian modern, sehingga mahasiswa memahami akar dan evolusi sistem pertanian yang ada saat ini. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada potensi sumber daya lahan sebagai salah satu faktor penting dalam kegiatan budidaya pertanian. Mahasiswa juga akan mempelajari prinsip-prinsip pengelolaan tanah secara berkelanjutan guna menjaga produktivitas dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan pertanian yang ramah lingkungan menjadi bahasan utama, termasuk di dalamnya teknik budidaya yang minim dampak terhadap ekosistem. Topik berikutnya menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, pakan, dan bioenergi sebagai produk utama pertanian. Hal ini akan mengantarkan mahasiswa pada pemahaman tentang pentingnya diversifikasi tanaman, terutama tanaman sumber karbohidrat yang memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diajak untuk menganalisis tantangan dan peluang usaha dalam sektor pertanian, termasuk penguasaan lahan, permodalan, dan aspek kelembagaan yang mempengaruhi kinerja agribisnis. Sebagai penutup, materi mengenai kebijakan dalam bidang pertanian akan membantu mahasiswa memahami peran pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian melalui regulasi revitalisasi pertanian. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sedangkan penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada sistem penilaian Universitas Muslim Buton, yakni penggabungan dari kehadiran dengan bobot 10%, tugas yang terdiri dari tugas terstruktur dan tugas mandiri dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikianlah deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, dan salah satu bentuk pertemuan pembelajarannya dapat disaksikan pada video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, alhamdulillah. Oke, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini, di ruang belajar ini, sebagaimana biasanya kita dalam proses kuliahan pengantar ilmu, mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kemudian salawat semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang
seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Baik, apakah sudah siap menerima materi pelajaran pada hari ini? Saya ulang lagi ya. Artinya baik. Oke ya, sebelum kita mulai, saya terlebih dahulu isi dulu daftar hadirin ya. Saya cek dulu kehadirannya. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya cek dulu kehadirannya ya. Oke. Rosnita. Hadir Pak. Agil Prihatin. Hadir Pak. Najamin. Iya Pak. Safarudin. Hadir Pak. Islam. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, yakni apa? Masih ingat yang lalu apa kita pelajari? Organisasi dengan tanaman dan prinsip perlindungan tanaman ya. Ya, yang lain masih ingat? Ya baik ya. Apa itu organisasi dengan tanaman? Coba sebutkan salah satunya. Siapa yang bisa sebutkan salah satu organisasi dengan tanaman? Angkat tangan. Ya silakan Dita. Hama Pak. Ya. Hama. Selain hama apa lagi? Pina di depan dulu ya. Penyakit Pak. Penyakit. Ya bagus. Ya. Yang terakhir apa? Yang berikutnya lagi. Gulma. Nah ini semua dari perempuan, cuma dari laki-laki juga. Apalagi selain hama, penyakit, gulma, apalagi yang lain? Bisik. Oke ya, jadi tadi kita ada beberapa organisasi dengan tanaman ya. Nah sekarang coba saya tanya, apa saja prinsip dalam perlindungan tanaman? Ayo siapa yang bisa? Yang masih ingat pelajaran yang lalu? Ada kita silakan. Pencegahan itu lebih baik dan ekonomis dibanding dengan pengendalian. Ya bagus ya. Pencegahan itu lebih baik dan lebih ekonomis ya dibandingkan melakukan pengendalian. Satu lagi siapa yang bisa? Siapa lagi? Oke, Akil silakan. Sebaiknya perlindungan dilakukan oleh orang ahli. Sebaiknya perlindungan tanaman itu dilakukan oleh yang ahli ya, atau kita sebagai petani mestinya kita konsultasikan kepada yang ahli ya. Oke, baik. Oke, kalau sekarang kita masuk di materi pelajaran kita pada hari ini, yakni pengembangan produksi pertanian ya. Ya, pengembangan produksi pertanian. Capaian pelajaran kita pada hari ini secara umum mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pengendalian hama terpadu. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan pestisida dan dampaknya. Ya, kemudian yang kedua menjelaskan pengendalian hama secara terpadu. Baik. Oke, pertama kita sama-sama sepakat dulu ya apa itu pestisida. Jadi pestisida ini dikatakan pestisida ini merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh, menolak atau menurunkan populasi organisme pengganggu tanaman atau bisa disebut apa? OPT. Ya, OPT. Dengan tujuan untuk melindungi tanaman dari kerusakan atau tingkat yang tidak merugikan. Jadi itu pestisida ya. Kemudian pestisida juga dikatakan sebagai senyawa kimia yang dirancang untuk mempengaruhi fisiologi dan tingkah laku organisme. Jadi pestisida juga ini dirancang untuk bagaimana membuat OPT tadi itu dapat terganggu fisiologisnya, sehingga dia kalau sudah terganggu, misalnya dia oleh atau dia stres, maka dia akan lari ya. Kalau hama sudah diberikan pestisida misalnya atau penyakit atau gulma, itu kan akan ada tergantung fisiologisnya di situ ya, maka dia akan bisa saja mati atau dia lari ya, seperti itu. Bagaimana bisa diikuti? Ya, kalau pertanyaan langsung saja ya. Kalau silakan, kalau sudah ada pertanyaan silakan. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, pestisida ini merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk merusak, mencegah,
atau mengendalikan hama dengan mengatur pertumbuhan tanaman. Jadi itu juga salah satu daripada tujuan pestisida ya, di mana digunakan untuk merusak, mencegah atau mengendalikan hama. Jadi sampai di sini kira-kira sudah bisa dibayangkan apa itu tujuan pembuatan pestisida ini? Apa itu kira-kira? Untuk membasmi Hama. Iya, itu sudah dijelaskan di sini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, sebentar saya tanya kemudian. Oke, pestisida ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 ya. Ini dapat kita lihat di sini ada 8 poin. Ya. Di mana secara umum dikatakan bahwa pestisida itu adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasa tertentu atau mikroorganisme dan virus ya yang dipergunakan untuk saya ulang ya. Jadi pestisida ini dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama tanaman, bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. Ya. Kemudian yang kedua, pestisida itu dipergunakan untuk memberantas rumputan. Ya, jadi bukan hanya pada hama, tapi juga rumputan. Seperti dikatakan sama kita tadi bahwa pestisida salah satu OPT itu adalah gulma ya. Jadi pestisida ini digunakan untuk ini memberantas rumputan atau gulma ya. Gulma. Kemudian yang ketiga, pestisida itu dipergunakan untuk mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman yang tidak di. Oke, berikutnya pestisida digunakan untuk memberantas dan mencegah hama-hama air. Apa saja yang masuk kategori hama air? Apa saja yang termasuk dalam kategori hama-hama air? Apa itu? Keong. Yang tinggal dalam air ya, yang mengganggu tanaman kita. Selain keong apa lagi? Jadi kegunaan pestisida yang berikutnya adalah memberantas dan mencegah hama-hama air ya. Seperti apa tadi? Keong ya. Seperti keong. Jadi itu masuk kategori hama-hama air. Jadi pestisida ini bukan hanya digunakan di darat tapi juga termasuk di dalam air ya. Air. Oke, berikutnya pestisida dipergunakan untuk memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad relik dalam rumah tangga, bangunan dan alat-alat pengangkutan. Jadi yang terakhir, menurut peraturan pemerintah nomor 7 ini tahun 1973 bahwa pestisida itu dipergunakan untuk memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman. Dan itulah pestisida atau kegunaan pestisida menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Sekarang kita lihat kelebihan pestisida. Yang pertama, memberikan hasil yang lebih cepat. Oke, berikutnya kelebihan daripada pestisida ini dia fleksibel, artinya mudah beradaptasi dan dalam segala situasi. Jadi ini fleksibel ya. Jadi yang berikutnya kelebihan daripada pestisida ini itu dia mudah ditemukan atau mudah didapat. Tinggal kita pergi di pasar, misalnya kalau di sini ya di kota kita ini atau di toko tani itu kita sudah bisa dapatkan pestisida di sana. Tergantung jenis OPT mana yang menyerap tergantung kebutuhan kita ya, seperti tergantung sasaran yang akan kita basmi seperti itu. Kemudian selain mudah didapat, pestisida ini juga dia bersifat praktis dalam penggunaannya. Jadi praktis, tinggal disemprot, tinggal ditabur, tinggal di apa lagi yang lain. Biasanya di apa ya? Selain disemprot, ditabur, apalagi? Atau belum pernah sih ya? Kalau kita di kampungnya ada ya? Disemprot ya, disemprotkan. Jadi cukup praktis dalam penggunaannya. Dengan cara disemprot sudah bisa. Ya, tidak perlu membutuhkan tenaga yang lebih besar lagi. Kemudian dia ekonomis, artinya bisa terjangkau bagi konsumen atau katakanlah petani.
terjangkau ya, dengan harga kurang lebih 100 kita sudah dapat, atau bahkan dengan harga 200 barangkali. Sebagian juga ya di bawah 100 kita sudah temukan pestisida di toko tani atau di pasarannya. Oke, berikutnya dapat digunakan untuk area yang luas. Jadi pestisida ini salah satu kelebihannya itu dia dapat diaplikasi pada lahan yang luas atau area yang luas. Misalnya berapapun lahannya, kalau kita ingin pasang mikro misalnya atau hama, kita tinggal semprotkan. Ya. Jadi bisa digunakan pada untuk area yang luas ya. Kemudian yang terakhir itu pestisida ini dia cukup efektif. Artinya hasilnya itu sangat seperti apa yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Kita aplikasi langsung kita dapatkan. Namun di balik kelebihan ini ada juga kekurangan dari pestisida ya. Yang pertama apa di sini? Hama jadi resistensi atau kebal. Hama jadi resistensi atau kebal. Maksudnya kalau kita sudah aplikasi pestisida itu kan otomatis terbunuh ya sebagian itu hama di situ atau OPT yang ada di situ. Nah ini kalau apa namanya itu OPT yang ada itu tidak semuanya terbunuh, sebagian masih bertahan dan pada akhirnya mereka kebal Beradaptasi. Sehingga dan yang lebih berbikin lagi hama yang resisten ini dia menurunkan sifat kekebalannya itu pada generasi berikutnya. Ya, sehingga kerugian hama yang kekurangan pestisida yang kedua itu terjadi resistensi atau peledakan jumlah populasi hama. Tadi yang kebal tadi, yang sudah resisten tadi, dia sudah kebal kan, kemudian dia berkembang biak lagi. Sementara di hama-hama musuh predatornya itu sebagian sudah mati, sehingga dia tidak ada lagi yang ganggu dan terjadi peledakan populasi hama di situ. Itu maksudnya resurgensi. Iya. Peledakan jumlah populasi hama atau fenomena di mana terjadi peledakan jumlah populasi hama. Iya. Oke, bisa diikuti sampai sini? Baik. Oke, itu kekurangan pestisida yang ketiga adalah membunuh bukan hama sasaran, ya, seperti burung, katak, dan ikan. Ikan juga termasuk hama. Ya. Kalau yang mengganggu ini berarti masuk dalam OPT ya, seperti itu. Jadi kekurangan daripada pestisida ini, dia bisa membunuh organisme yang bukan sasaran kita. Misalnya yang diaplikasi pada untuk membunuh penyakit pada padi ladang atau padi sawah, justru mati dengan organisme di sekitar situ. Sementara itu masih bisa menguntungkan bagi masih bisa menguntungkan dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti burung, sehingga terjadi pemutusan rantai makanan di situ. Jadi salah satu kekurangan daripada pestisida ini, dia dapat membunuh membunuh yang bukan hama sasarannya ya, seperti burung, katak, dan ikan. Kemudian kekurangan yang berikutnya pada pestisida ini dapat meninggalkan residu dalam produk pertanian. Bagaimana itu meninggalkan residu? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ya, baik. Salah satu kekurangan daripada pestisida meninggalkan residu dalam produk pertanian. Katakan misalnya kita aplikasi pestisida pada tanaman padi sawah. Nah, itu pada saat kita panen dan kita bawa di penyimpanan, itu dia sebagian masih tersimpan di situ. Ada sisa yang melengket di situ, yang ikut terbawa ke penyimpanan. Ya, maksudnya pestisida tadi ya, dia tidak langsung tidak hilang, tapi dia ikut terbawa. Jadi satu kekurangannya itu dia tertinggal di situ, meninggalkan residu dalam produk pertanian, sehingga itu dapat berbahaya kan tidak itu? Ya, terutama bagi kesehatan kita ya. Iya. Juga tadi termasuk di organisasi sekitar situ. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, silakan kita.
Bagaimana caranya kita mengatasi hama yang resisten dan resurgensi pada suatu lahan pertanian? Oke, baik sekali pertanyaannya ya. Bagaimana caranya kita mengatasi hama yang resisten dan resurgensi pada dalam pertanian? Siapa yang bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi hama yang sudah resisten dan resurgensi pada suatu lahan pertanian? Bagaimana cara mengatasi fenomena resistensi dan resurgensi pada lahan pertanian? Siapa yang bisa sama jawab? Oke, silakan Nita. Menggunakan rotasi tanaman, di mana di situ setiap tanaman itu kan berbeda jenis hamanya. Seperti jagung dan padi itu berbeda. Jadi Bagus sekali ya. Oke, bagus ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi hama yang sudah resistensi dan resurgensi dalam pertanian itu dengan cara kita melakukan pergantian tanaman yang kita usahakan atau kita istilah dengan rotasi tanaman ya. Karena katakan misalnya sudah terjadi resisten hama pada padi, maka kita bisa ganti dengan tanaman jagung atau tanaman sayuran yang lain. Karena kenapa? Karena jenis hama nanti akan menyerang tanaman tadi itu sudah berbeda ya, supaya tadi resistensi tadi itu tidak berlama-lama terjadi resistensi dan resurgensi. Apabila sudah melakukan rotasi tanaman, maka itu akan datang lagi hama yang baru. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaan kepada saya. Tentu saja yang perlu saya tanyakan mengenai pestisida, yaitu apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan pestisida. Oke ya, jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan dalam aplikasi pestisida, atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ya dalam aplikasi pestisida. Oke, sekarang siapa yang bisa bantu jawab? Vina, silakan. Ya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat pengaplikasian pestisida, di antaranya itu dosis. Kita harus memperhatikan dosis yang digunakan, jangan sampai dosis yang kita gunakan ini berlebihan atau kurang. Kalau jika dosisnya berlebihan, maka itu akan berdampak juga pada tanaman. Bukan hamanya yang hilang, malah tanaman itu akan mati. Yang kedua, waktu pengaplikasian juga menjadi penting. Karena kalau kita aplikasikan di saat matahari sudah panas, maka pestisida yang akan kita gunakan itu sudah tidak dapat diserap lagi oleh tanaman. Jadi baiknya pestisida itu kita aplikasikan pada saat pagi atau sore hari. Cukup ya? Ya, jadi tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi pestisida, di mana yang pertama tadi dijelaskan oleh Vina itu kita harus perhatikan dosis atau takaran. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Harus sesuai dengan SOP. Di dalam biasanya itu tertulis pada produk aplikasi pada produk pestisida sendiri ya, tertulis misalnya berapa. Jadi kalau berlebihan juga tidak bagus. Bisa-bisa itu bukan hanya OPT yang keracunan, juga bahkan kita manusia juga itu keracunan. Ya. Kemudian juga waktu aplikasinya, hindari penggunaan aplikasi pada siang hari, karena di siang hari itu terjadi panas sehingga terjadi penguapan. Artinya kalau kita menyemprot di siang hari, maka itu pestisida yang melekat atau yang mengenai sasaran kita itu cepat akan menguap sehingga tidak maksimal lagi. Jadi tadi baiknya dilakukan pada saat sore atau sore hari. Jadi selain itu juga saya tambahkan, kita juga harus mengenali jenis hama atau OPT yang menyerang tanaman kita supaya tidak salah sasaran tadi. Mestinya kita membunuh misalnya hama ular, justru kita yang kita akan hama yang lain misalnya. Ya, jadi juga kita harus kenali gejala tanaman itu dari morfologinya, kita lihat oh ini diserang sama hama ini misalnya. Jadi salah satunya juga. Ya. Jadi itu tadi ya, itu yang harus beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengaplikasian pestisida. Bagaimana Pak Jamin bisa ditangkap? Ya. Oke.
Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke terakhir tadi ya. Kekurangan pestisida yang berikutnya. Ini tadi pencemaran lingkungan. Oke deh, saya minta bantu lagi. Ada yang bisa bantu jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pengaplikasian pestisida tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan dosis dan takaran, maka itu bisa merusak lingkungan sekitar situ. Katakan tadi, matilah hama yang bukan sasarannya, kemudian terjadi misalnya di dalam air kita aplikasi dalam air kebanyakan sehingga di situ tercemar, kita tidak bisa lagi konsumsi air tadi, ya tidak bisa lagi hidup organisme yang lain yang hidup dalam air di situ. Jadi terjadi pencemaran lingkungan ya, gara-gara penggunaan pestisida yang tidak sesuai. Bahkan sesuai pun dia itu akan lama kelamaan akan mencemari lingkungan. Iya. Oke. Kekurangan pestisida yang terakhir itu bisa terjadi keracunan pada konsumen dan pengguna. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan atau SOP dalam aplikasi pestisida, maka itu tidak bisa terjadi keracunan itu. Makanya dikatakan di pestisida itu yang misalnya di herbisida yang obat untuk gulma itu kita di pengguna itu disuruh menggunakan masker, kemudian menggunakan sepatu boot, ya. Itu semua alat pelindung diri supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di situ. Jadi itu kekurangan, asal satu kekurangan pestisida yang harus kita hindari ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini ada 5 tempat dalam aplikasi pestisida. Jadi kita dalam aplikasi pestisida kita perlu menerapkan 5 tempat ini ya. Yang pertama tadi seperti dijelaskan oleh tadi itu sebetulnya bahwa yang tempat yang pertama itu bahwa kita harus tepat sasaran OPT. Maksudnya begini, kita mengaplikasikan pestisida itu harus sesuai dengan OPT yang memang ada di situ. Hama misalnya atau gulma, jadi harus tepat. Jangan sampai kita salah-salah ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tepat pemilihan pestisida. Jadi usahakan memilih pestisida sesuai dengan kebutuhan kita. Katakan untuk membasmi hama ya kita pilih pestisida itu memang tujuannya untuk membasmi hama, gitu ya. Itu salah satu itu. Nah itulah ada 5 tempat yang perlu kita perhatikan dalam aplikasi pestisida. Nah ini ada beberapa jenis pestisida. Saya barangkali di sini sudah pernah melihat ya. Misalnya ada herbisida, obat untuk tanaman, insektisida. Ini insektisida digunakan untuk apa? Serangga ya, serangga. Kalau fungisida untuk jamur, ya. Herbisida tadi untuk tumbuhan ya, seperti itu. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, baiknya menggunakan pestisida itu sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan takaran dan sesuai dengan sesuaikan dengan waktu penggunaannya. Kemudian jangan dominan di pestisida, tetapi juga harus dilakukan dengan metode pengendalian hama terpadu. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-8. Dan saya ingatkan, saya pesan belajar baik-baik karena kita akan menghadapi MIT ya, pertemuan ke-8. Jadi usahakan belajar, ulangi kembali, berbanyak mengulangi pelajaran-pelajaran kita dari awal dari pertemuan 1 sampai dengan terakhir ini supaya nanti bisa menjawab soal dengan benar ya dan tepat. Baik, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semua sudah datang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.